didukung oleh Ya pemirsa, selanjutnya siapakah peserta yang akan mempresentasikan usaha atau karyanya di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan kepada Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach. Ya. Berawal dari impian sang istri yang ingin memiliki toko rotinya sendiri, peserta Juragan Zaman Now kali ini membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun untuk mengumpulkan modal dan keberaniannya memulai brand toko rotinya. Brand yang dibangun adalah Roti Kopi, Ropi, dengan produk roti. Siapakah dia? Ini dia, Reza. Saya Ahmad Reza, founder dari Roti Ropi. Roti Ropi merupakan roti kopi yang punya 7 varian rasa. Kita hadir dari 2016, mulai hadir dari Bekasi. Saat ini sudah hadir 80 outlet tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, dan kita mempunyai 1 outlet di Dubai, Uni Emirat Arab. Kita perlu promosi dan insya Allah mudah-mudahan dapat promosi gratis dari Metro TV, kemudian dapat ilmu dari para panelis, sehingga menambah kapabilitas saya dalam berbisnis. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo, perkenalkan saya Ahmad Reza, owner dari Roti Ropi. Roti Ropi merupakan roti kopi yang punya 7 varian rasa. Ini produk kita, ada roti kopi, kemudian ada kopi, dan ada roti gempi juga. Value-nya memang bukan produk musiman, nggak perlu baker karena frozen, kita kirim ke outlet, jadi mudah. Di outlet hanya proses tinggal 30%, 70% kita produksi di pabrik. Ini sertifikasi kita sudah ada PIRT, CPPOB, halal kita juga ada Uni Emirat Arab karena syarat wajibnya. ISO 9001 sudah dapat, kemudian ISO 22000 sedang proses audit. Kemudian kita menawarkan untuk buka franchise, bukan buka outlet kita, outlet new brand atau maklun ke kita, fokus di rumah sakit karena di mall dan bandara sudah ada produk sejenis juga. Kemudian kira-kira kebutuhan modalnya itu per outlet perkiraan 150 juta, total sekali 10 outlet kita minta sekitar 1,5 miliar. Baik, tepuk tangan untuk presentasinya. Nah, sebelum ke panelis, Coach Dewa, saya penggemar roti kopi ini. Di luar sana itu kan banyak nih brand-brand yang emang udah jadi suhunya gitu, Ya, roti kopi. Nah, kenapa kita harus memilih roti Ropi ini? Ya, Roti Ropi memang dari segi produk mungkin kawan-kawan juga sudah bisa melihat ya, akan ada banyak sejenis yang mungkin sudah beredar di luar, di stasiun, di bandara dan sejenisnya. Yang membedakan mungkin dari segi nanti supply-nya dari frozen itu sendiri, juga dari segi titik distribusi yang paling kelihatan tadi ya. Memilih distribusi rumah sakit. Kenapa memilih rumah sakit? Karena pasarnya sudah ada, yang itu artinya orang-orang gak usah diedukasi lagi promosinya, tinggal udah ada aja gitu kan. Nah, beberapa outlet yang sudah ada tuh ternyata perform di situ. Nah, cuman memang challenge-nya adalah pada saat kalau ngelihat tadi angka di cabangnya, dari total 72 yang tersedia di situ, itu update 80 ya? Iya. Nah, ya. Ada 80, itu 20 milik sendiri, sisanya tuh dimitrakan. Nah, yang dimitrakan ini kan di luar kendali ya, seperti yang kita tahu juga sistem kemitraan. Jadi kedepannya memang harapan beliau adalah pengen membuka sendiri gitu kan, dengan brand sendiri, dengan kepemilikan sendiri, dengan investor kerja sama, harapannya bisa terstandarisasi. Gitu. Oke, baik. Silahkan mungkin Ibu Dita ingin mengomentari terlebih dahulu. Saya ingin tanya mengenai prosesnya. Kelihatannya kalau dari kacamata saya harusnya room for error-nya minim ya, Mas ya, karena apalagi produknya sudah disediakan dari pabrik. Ya. Apa yang menjadi challenge dalam operasional sehari-hari yang mungkin bisa break the brand? Ya, jadi biasanya itu karena banyak yang franchise,
otomatis standarisasi seperti tidak pakai seragam, si krunya. Nah itu yang jadi concern kita setelah berjalan beberapa tahun dengan sistem franchise. Ada pengaruh nggak ke pendapatannya? Iya, kalau mengenai kinerja sendiri itu juga terpengaruh ketika mereka tidak ada standarisasi ya. Ngaruhnya di revenue apa di profit? Ngaruhnya di revenue juga. Karena kan semua membeli bahan bakunya ke Adonannya. pusat. Oke. Gitu. Ini offeringnya bentuknya hanya sebentuk kerja sama outlet atau offering lebih jauh kerja sama bisnis, I mean ada equity partnership gitu. Tadi yang di Ya, kalau equity bisa, kita menawarkan ada sisa saham itu sekitar 640 juta senilai 9,16%. Itu kalau equity di pabrik, tapi kalau outlet tadi yang seperti kita Maksudnya di pabrik dengan outlet gimana maksudnya? kita membedakan karena di pabrik ada skema sendiri, kemudian di outlet ada skema sendiri. Kenapa kita pisah? Pada muaranya sih nanti akan jadi satu karena sudah bisnis model kita sudah dari awal franchise. Jadi begitu franchise, otomatis kita harus memisahkan antara pabrik dan outlet. Entity yang punya pabrik ini punya yang 20 outlet juga bukan? Iya, Satu company? betul. Enggak, jadi pabrik nggak jualan ke yang 20 ini kan? Tapi tetap hitungannya tetap jualan. Ada transaksi? Ada transaksi. Invoice? Iya, invoice. Bahaya banget. Penawarannya tidak menarik. Ya, itu satu. Karena dalam bisnis Anda nggak bisa jual saham, apalagi ke model pitch seperti ini, untuk mengeksitkan seseorang. Nah, biasanya kalau invest itu kita pasti masuk untuk capital working, growth berkembang, dan lain-lain. Nah, ini satu poin. Kedua, saya lihat potensinya besar, tapi bisnis risknya juga cukup besar nih. Sehingga mungkin bantuan yang paling tepat untuk Roti Ropi itu lebih ke advice ya, jadi diskusi pengembangannya seperti apa. Dilihat orang pajak. Mungkin boleh tanya sekarang total revenue-nya berapa dan margin profitnya berapa? Iya, saat ini sih omset kita masih di bawah 5M ya. Untuk total keseluruhan. 5M itu karena pemasukan yang lainnya itu nggak cuma ditagih franchise fee ya? Enggak, bahan baku. Kalau yang outlet itu hanya transaksinya beli bahan baku adonan frozennya. Kita kirim ke Dubai juga mereka beli adonan. Sistem franchise-nya upfront fee sama selanjutnya beli bahan baku saja. Iya, betul. Saya melihat banyak opportunity loss ya yang terjadi di Ropi ini karena dari segi operation saya mungkin nggak bisa bilang tidak disiplin, tapi tidak terlalu micromanage dengan brand yang begitu bagus dan loyal customer yang selalu returning ya. Mungkin bisa daripada minta upfront fee dan semua yang ada sudah diaplikasikan, tidak ada salahnya, tapi kenapa tidak revenue share atau bahkan profit share? Iya, kalau saya komen aja, bagus banget sih tadi saya lihat kan secara produk kan juga needs ya, secara segmentation. Terus kedua, secara produksi juga saya lihat ada ISO, cukup banyak tuh koleksi ISO-nya tuh. Gitu ya, udah ada mau satu lagi ISO gitu kan. Ada lagi nggak tantangan atau pursue dari sisi level operational gitu ya? Mungkin selain daripada penjualan yang dihadapin. Operasional di kita di pabrik sih no isu sih, biasanya di outlet lebih banyaknya memang. Rotinya enak, tipe yang kalau lewat pengen beli gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit wajar gitu orang pengen beli. Cuman in terms of bisnis tadi semuanya berjalan dengan cepat gitu kan, punya bisnis sampai di luar negeri segala macam. Cuman mengamini apa yang sudah disampaikan semua orang di sini adalah balik lagi bisnis at the end of the day about financial, transaksi, revenue dan keuangan. Rasanya apalagi dengan 10 orang banyak, tambah lagi franchise semakin banyak, semakin besar, apalagi kalau mau IPO semakin besar, yang harus diperhatikan dan diperbaiki adalah dari segi finansial, pajak, dan hal-hal yang terkait dengan financial engine. Oke, baik. Terima kasih. Waktu habis. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Roti Ropi. Terima kasih dan kita akan tunggu penampilan peserta ketiga. Tetaplah bersama kami hanya di Juragan Zaman Now Season 3. Silakan kembali ke backstage. Presentasi hari ini luar biasa
banyak pertanyaan dari Mas Rek, kemudian Mas Bastian, itu terkait fundamental bisnis. Memang menurut Mas Rek itu masih banyak yang perlu diperbaiki, perlu banyak di mentoring oleh beliau. Dan bonusnya memang alhamdulillah nanti setelah acara saya bisa kontak beliau dan bisa japri untuk mengikuti di kelas-kelasnya. Jadi memang secara produk tidak ada komentar negatif, semuanya positif, mereka pada suka gitu kan. Secara bisnis model pun, secara distribusi tidak dipermasalahkan ketika memilih sebagai rumah sakit sebagai sasaran distribusi. Cuma dari segi fundamentalnya aja sih. Jadi ini bisnis, nextnya mau dibawa kemana gitu ya. Apakah memang mau IPO kah? Apakah mau kemitraan kah? Atau memang sendiri gitu. Nah, ini aspek penting pada saat scale up itu. Didukung oleh